Shalom, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan saya, Diaken Indah, dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan Surakarta. Sapaan iman yang akan menguatkan kita saat kita bergumul dengan kelemahan kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, memampukan kita memahami tuntunan Tuhan saat kita menghadapi pergumulan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mohon pertolongan Tuhan untuk setiap kami boleh memahami dan melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Renungan Sapaan Iman pada hari ini saya beri judul Kekuatan dalam Kelemahan. Kekuatan dalam kelemahan. Bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan nats yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentunya kita semuanya mempunyai kelemahan di dalam diri. Tidak ada kan manusia yang sempurna. Pasti kita pernah atau bahkan sering berdoa untuk memohon kelepasan dari sesuatu yang melemahkan diri kita. Tetapi ternyata kita tidak mendapatkan yang kita harapkan. Ternyata kelepasan itu tidak kunjung tiba. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak seorang pun manusia dapat menghindari yang namanya kesulitan, tantangan, kegagalan, dan kesedihan. Itulah kehidupan. Bahwa itu semua telah menjadi bagian dari apa yang harus kita jalani. Namun tanpa kita sadari bahwa hal itu yang telah memproses dan membentuk kehidupan kita. Bisa ke arah yang lebih baik, tetapi bisa juga justru menghancurkan kehidupan kita. Ini tergantung bagaimana kita mengolah semua yang dapat terjadi dalam kehidupan dengan benar. Sering kita mendengar kisah-kisah sukses seorang tokoh itu dimulai ketika mereka bangkit dari kegagalan karena kelemahannya dan melewati tantangan yang berat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti bacaan yang tadi kita pahami, dalam kehidupan Paulus pun demikian halnya. Melewati siksaan, kesukaran, penganiayaan, bahkan ia mengatakan, ada duri dalam dagingku, bahwa ada penyakit keras yang bersarang dalam tubuhnya.
Melihat kondisi seorang Rasul Kristus yang demikian ini, mungkin kita akan mengatakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan Rasulnya hidup menderita seperti itu? Mengapa Tuhan tidak cabut saja penyakit yang ada dalam tubuhnya? Itu kan mudah. Bahkan kita tahu Paulus sudah memohon 3 kali kepada Tuhan, supaya duri yang ada dalam dagingnya itu dicabut. Namun, jawaban Tuhan sebaliknya. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dari jawaban Tuhan ini, Paulus akhirnya menyadari akan kehidupan yang dijalaninya. Kemudian berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diingatkan kembali untuk dapat belajar dari sikap Paulus ini. Dalam memahami setiap keterbatasan di dalam kehidupan yang boleh terjadi dalam hidup kita ini, yaitu ada kekuatan dalam kelemahan. Terus bagaimana kita dapat memahaminya? Yang dimaksud dengan kelemahan adalah sikap kita menghadapi kehidupan bahwa kita harus merendahkan diri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus, atas diriku sendiri aku tidak mau bermegah. Selalu ada sikap mau merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Merendahkan diri ke hadapan Tuhan bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi adalah di bawah kuasa Tuhan. Maka kita dapat pahami kekuatan yang dimaksud adalah kuasa Tuhan. Untuk itu, ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menjadi kekuatan kita adalah kuasa Tuhan. Kita mengizinkan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Sehingga orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan akan melihat setiap masalah, tantangan, kesulitan yang dihadapi itu bukan suatu ancaman yang menakutkan, yang membuat kita gentar. Justru sebaliknya, itu adalah berkat yang diselubungi masalah, tantangan, dan kesulitan. Dapat kita gambarkan seperti buah durian. Tentunya ketika kita telah dapat mengatasi kulit yang dipenuhi oleh durinya yang tajam, maka kita akan segera menikmati marumnya, nikmatnya, lezatnya, dan manisnya buah durian tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita syukuri setiap hal yang boleh terjadi, yang kita hadapi, yang kita kerjakan dengan penuh sukacita dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kita pahami bahwa kelemahan itu membuat kita menyadari hidup ini milik Tuhan. Membuat kita tekun dalam doa dan beribadah pada Tuhan. Kelemahan juga membuat kita tidak bermegah diri. Miliki kerendahan hati dan biarkan anugerah Tuhan dinyatakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu, mari kita bersama berjuang untuk tidak dikalahkan oleh kelemahan kita. Percayakan semua kelemahan itu kepada Tuhan dan serahkan diri kita untuk dipakai olehnya. Percayalah, kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Kekuatan di dalam kelemahan. Allah turut bekerja melalui keterbatasan manusiawi kita. Dan kini Allah juga ingin bekerja melalui keterbatasan kita. Mari, serahkan diri kita. Serahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan dan lihatlah
bagaimana Dia akan memperlengkapi dan menguatkan diri kita. Kelemahan kita adalah berkat ketika kita bersandar pada kekuatan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat menghayati kekuatan di dalam kelemahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.